Saya merupakan mahasiswa kimia pasca sarjana Undip. Pada kesempatan kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana semen dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati videonya dan selamat belajar. Nah, kita masukkan pasir, tapi biar lembut diayak dulu. Jadi nanti dengan perbandingan yang sama, ini tadi yang pasir yang udah diayak, nanti dicampur dengan semen. Nih, nanti semennya juga dibuat 1 gelas. Ini dicampurkan. Kemudian diaduk-aduk biar bercampur rata. Ditambahkan air dengan perbandingan yang sama ya, terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai semuanya teraduk rata. Jadi ini dimasukin ke cetakan. Ingat tadi campurannya 1:1, pasir, semen, kemudian air. Nah, ini dipanaskan. Diterik matahari sampai dia mengeras, dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk aplikasi selanjutnya. Jadi ini kemarin setelah dilakukan pemanasan bahannya udah jadinya seperti ini. Kita bisa lihat fungsi semen di sini sebagai perekat si pasir-pasir itu tadi. Jadi bahannya jadi mengeras, dan selanjutnya untuk aplikasi selanjutnya bisa dilakukan untuk pondasi bangunan. Oke, kita mulai penjelasan mengenai semen. Jadi semen merupakan substansi yang sangat set dan mengeras karena reaksi kimia yang terjadi pada pencampurannya dengan air. Kemudian untuk komponen utama semen sendiri terdiri dari yang pertama ada batu kapur CaO. Batu kapur CaO ini sebagai sumber utama yang terkadang terkotori oleh SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Kemudian ada tanah liat yang mengandung senyawa SiO2, Al2O3, dan Fe2O3. Kemudian ada pasir kuarsa atau batu silika. Pasir kuarsa atau batu silika ini ditambahkan apabila pada tanah liat sedikit mengandung SiO2, dan selanjutnya ada pasir besi. Pasir besi ditambahkan apabila tanah liat sedikit mengandung Fe2O3. Nah, untuk pembuatan semen sendiri terdiri dari beberapa step. Yang pertama, ini ada tempat yang namanya raw mill. Raw mill ini nanti digunakan untuk raw material. Kemudian si raw material ini akan mengalir ke elektrostatik precipitator. Kemudian ada di tempat raw mill silo, kemudian suspension preheater. Ini dilakukan sebelum pemanasan.
kemudian masuk ke tungku pemanasan berputar atau rotary kiln, kemudian pembentukan klinker yang akhirnya nanti menjadi semen dan packing house. Jika disingkat, yaitu yang pertama ini ada raw material. Raw material ini bisa berupa CaO, Al2O3, SiO2, Fe2O3. Selanjutnya dilakukan pembakaran. Pembakaran ini dilakukan hingga suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Bahan bakarnya bisa berupa batu bara, minyak, atau gas alam. Kemudian klinker. Klinker ini merupakan senyawa intermediate yang terbentuk setelah proses pembakaran, yaitu Ca3SiO5, Ca3Al2O6, beta Ca2SiO4. Kemudian dilakukan hidrasi dengan H2O pada suhu 25 derajat Celcius akan membentuk semen. Selanjutnya, untuk tipe-tipe semen terdiri dari banyak tipenya. Ini yang terkenal yaitu ada semen Portland tipe 1, kemudian ada tipe 2, tipe 3, tipe 4, hingga tipe 5. Kemudian ada semen Supermansory, oil well semen glass HCR, high sulfate resistance, Portland composite semen PCC, super Portland pozzolan semen PPC. Nah, untuk penggunaan semen-semen ini tergantung pada spesifikasi yang diinginkan. Biasanya untuk yang digunakan pada umumnya untuk bangunan-bangunan perumahan itu menggunakan semen Portland tipe 1. Tipe 1 ini dipakai untuk keperluan konstruksi umum yang tidak memakai persyaratan khusus terhadap panas hidrasi dan kekuatan tekanan awal. Contoh dipakai pada tanah dan air yang mengandung sulfat 0,0% hingga 0,10% dan dapat digunakan untuk bangunan rumah pemukiman, gedung-gedung bertingkat, perkerasan jalan, struktural, dan lain-lain. Untuk fungsi semen itu sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama, dia sebagai perekat dan penguat. Ini dapat diaplikasikan untuk pembuatan beton. Nah, beton ini terdiri dari pasir plus batu-batu kerikil yang diikat oleh semen. Seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, bagaimana saya membuat pasir-pasir itu saling melekat satu sama lain dengan ditambahkan dengan semen dan akhirnya menjadi suatu bahan yang kokoh yang nantinya dapat diaplikasikan untuk bangunan. Kemudian, semen yang dipakai untuk satu jenis pekerjaan harus berasal dari sebuah produsen semen yang telah menetapkan standar pengujian terhadap bahan semen yang diproduksi. Hal ini kenapa seperti itu? Karena apabila memakai semen dari produsen yang berbeda, maka akan berpengaruh pada perhitungan proporsi campuran beton, berat jenis dan berat volume beton, kemudian ada waktu pengikatan dan waktu pengerasan beton. Hal ini mengapa akhirnya menjadi penting komposisi yang digunakan untuk pembuatan beton agar tetap kuat dan tahan lama untuk diaplikasikan di bangunan-bangunan. Untuk kekuatan beton sendiri diakibatkan oleh dua aspek utama. Yang pertama ini ada komposisi dan suhu pemanasan serta lama waktu pemanasan. Untuk komposisi sesuai SNI 73942 tahun 2008 untuk beton mutu K100 itu terdiri dari bahan semen Portland, pasir besi, kerikil, dan air dengan komposisi sebagai berikut. Nah, untuk kedua hal ini apabila dilakukan dengan takaran yang tepat, maka akan membuat kekuatan beton ini dapat tahan lama. Ketika
Beton ini pada dasarnya tidak diharapkan mampu menahan panas sampai di atas 250 derajat Celcius. Akibat panas, beton akan mengalami retak, terkelupas atau spaling, dan kehilangan kekuatannya. Kehilangan kekuatan ini terjadi karena perubahan komposisi kimia secara bertahap pada pasta semennya. Jadi, untuk pemanasan sendiri harus dilakukan dengan takaran yang tepat. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.